Merasa tidak ada harganya mendapat warisan pusaka keris, ngamuklah Wirasenca kepada sang istri dan membawa pusaka tersebut keluar rumah menuju pinggir Kali Cimanuk. Merasa sudah dibohongi Wirasenca, dibuanglah pusaka tersebut oleh Endang Kuning ke Kali Bengawan Cimanuk. Petaka datang manakala pusaka tersebut merubah diri menjadi seekor ular naga besar yang muncul dari Kali Bengawan Cimanuk. Cacing TV dengan bangga mempersembahkan sebuah sejarah desa Rambatan dengan judul Sejarah Asal-Usul Desa Rambatan Indramayu. Untuk mengetahui sejarah lengkapnya, silakan simak videonya sampai selesai. Bantu kami dengan cara klik tombol subscribe dan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami secara gratis. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batur sedulur sekampung, Buyut Leci mempunyai anak yang bernama Nyai Mangli. Nyai Mangli adalah satu-satunya anak dari Buyut Leci. Buyut Leci begitu tersohor karena kekayaannya. Sementara anaknya Nyai Mangli hidup pas-pasan dan kadangkala kekurangan, beserta suaminya Wirasenca. Meskipun diberi hati yang sabar sebagai seorang istri, Nyai Mangli mempunyai seorang suami yang akhlak dan tingkah lakunya kurang baik. Selain malas, Wirasenca juga termasuk suami yang bertabiat buruk. Di usianya yang semakin senja, Buyut Leci memberitahu anaknya Mangli bahwa dalam waktu dekat akan memberikan harta warisan kepada anaknya. Mendengar warta yang diutarakan ayahanda tercinta, Mangli menceritakan hal tersebut kepada sang suami Wirasenca. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Cerita yang dikabarkan Mangli menjadi angin kebahagiaan di hati Wirasenca. Dalam sekejap, perangai Wirasenca mendadak berubah menjadi baik dan lembut, jangankan kepada istrinya, kepada mertuanya Buyut Leci menjadi penuh kasih sayang. Hingga pada suatu hari, Buyut Leci melaksanakan janjinya untuk memberikan harta warisan kepada anaknya. Terjadilah obrolan penyerahan warisan kepada anak dan menantunya. Namun, sayang, bukan harta benda duniawi yang diberikan Buyut Leci, melainkan sebuah pusaka keris. Buyut Leci berpesan supaya dijaga baik-baik pusaka tersebut. Merasa tidak ada harganya mendapat warisan pusaka keris, ngamuklah Wirasenca kepada sang istri dan membawa pusaka tersebut keluar rumah menuju pinggir Kali Cimanuk. Diketahui meskipun sudah berumah tangga, Wirasenca ternyata mempunyai wanita idaman lain yang bernama Nyi Endang Kuning. Rupanya jauh-jauh hari Wirasenca sudah menjalin hubungan yang begitu serius dan berencana menjadikan Endang Kuning sebagai istri keduanya. Dengan janji bakal membahagiakan Endang Kuning dengan harta warisan dari mertuanya. Gagal mendapatkan hasrat yang dimaksud. Mengadulah Wirasenca kepada Endang Kuning dan memaparkan warisan yang didapat tersebut berupa pusaka keris. Merasa sudah dibohongi Wirasenca, dibuanglah pusaka tersebut oleh Endang Kuning ke Kali Bengawan Cimanuk. Kemudian petaka datang manakala pusaka tersebut merubah diri menjadi seekor ular naga besar yang muncul dari Kali Bengawan Cimanuk. Akibat perbuatan Endang Kuning, terjadilah banjir bandang besar, tanggul sungai jebol, dan melahap pemukiman beserta barang dan benda yang ada di sekelilingnya. Tersapu terbawa arus menuju wilayah Kulon, hingga sampai jarak yang paling jauh.
aliran air melewati alas lamaran menuju hilir Cantigi. Dari musibah banjir bandang tersebut, banyak mayat-mayat bergeletakan dan tersangkut di 3 pohon, pohon waru, pohon keserut, dan pohon kesambi. Setelah bencana terjadi, datanglah seorang pemuda pengembara beragama Hindu yang bernama Bagus Laha. Bagus Laha merasa kaget melihat banyak mayat menumpuk di batang pohon. Kemudian keadaan mayat tangannya berpegangan teguh atau rambatan atau rerambat dalam bahasa Indramayu pada dahan dan batang pohon waru yang posisinya doyong. Bagus Laha memohon petunjuk kepada Sang Hyang Widi. Apa yang sebenarnya terjadi? Tiba-tiba muncul seekor naga yang murka tersebut dari Jongor Bengawan Cimanuk dan menantang duel Bagus Laha. Dalam pertarungannya, Bagus Laha mengeluarkan tongkat Wisa Kencana untuk melawan naga tersebut. Tongkat Wisa Kencana berhasil mengembalikan wujud naga menjadi sebuah pusaka seperti semula, dan diketahui pusaka tersebut bernama keris Kiai Geringsing. Dari beberapa korban banjir bandang, Bagus Laha melalui kesaktiannya menghidupkan kembali mayat yang bergeletakan dan tersangkut di batang pohon itu. Untuk cindera mata dan sebagai pengingat tragedi tersebut, dikuburlah tongkat Wisa Kencana oleh Bagus Laha di bawah pohon waru. Sementara keris Kiai Geringsing dibawanya untuk melanjutkan pengembaraan. Ditemukannya banyak mayat dari musibah banjir yang berpegang pada dahan, batang, dan ranting pohon waru, atau dalam bahasa Indramayunya adalah rerambat. Kemungkinan karena usaha menyelamatkan diri dari aliran deras banjir ke arah kulon. Dari peristiwa itu, Bagus Laha menamai padukuhan tersebut dengan nama Desa Rambatan Kulon. Bagus Laha mengingatkan dan kepada masyarakat supaya berhati-hati ketika melakukan perbuatan apapun, tindak lantanduknya. Surodiro Jaya Ningrat Lebur Dening Pangastuti. Batur sedulur sekampung, demikian sejarah asal-usul Desa Rambatan Indramayu yang saya kutip dari lensaindramayu.com. Saya yakin Anda memiliki pendapat yang berbeda. Oleh karena itu, jika ada perbedaan atau ingin melengkapi sejarah ini, silakan tulis di kolom komentar dengan bijak. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share seake-akehe. Ingat, tetap menduluran aja pada tukaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.